Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PPK dalam jabatan tahun 2023, utamanya kategori 3 ya. Besok insya Allah kita akan masuk dalam kegiatan uji komprehensif. Nah, untuk memastikan teman-teman siap untuk lulus dalam uji komprehensif ini ya, maka channel Privat membagikan kisi-kisi pertanyaan atau kemungkinan pertanyaan dan jawaban untuk ujian komprehensif ya. Ujian komprehensif ini sendiri sebenarnya adalah prasyarat untuk bisa melanjutkan ke kegiatan PPL Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat penting meskipun dilakukan hanya sekitar 50 menit untuk setiap peserta, tapi ini menjadi hal yang harus dilulusi. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ujian komprehensif itu ya? Ujian komprehensif merupakan bagian dari praktik pembelajaran inovatif ya. Tempatnya itu tepat setelah kegiatan pembuatan rencana evaluasi itu ya. Nah, jadi ini syarat sebenarnya ya, ini merupakan syarat. Syarat agar teman-teman bisa melanjutkan ke pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi atau PPL. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ujian komprehensif? Nah, ujian komprehensif itu merupakan penilaian dilakukan secara menyeluruh tentang kemampuan mahasiswa mengidentifikasi masalah. Ini mengidentifikasi masalah itu LK1 sampai pada membuat rencana evaluasi atau di LK 2.4. Nah, komponen-komponen apa ya yang ditanyakan pada saat ujian komprehensif? Materi ujiannya itu mencakup sebenarnya apa yang sudah dikerjakan, semua hal yang sudah dikerjakan ya. Mulai dari identifikasi masalah, kemudian eksplorasi penyebab masalahnya, menentukan penyebab masalah, eksplorasi penentuan solusi, bahkan sampai ke rencana aksi dan rencana evaluasi. Nah, selain itu ada juga pengetahuan-pengetahuan wajib yang harus diketahui ya, terkait dengan misalkan materi yang mendukung HOTS, literasi numerasi, dan yang terakhir itu TPACK ya. Dari sekian banyak pertanyaan yang akan diajukan, ujian komprehensif itu membutuhkan nilai paling rendah 70. Nah, 70 artinya jika lebih kurang dari 70 maka teman-teman harus tidak bisa ikut PPL ya, tidak diperbolehkan ikut PPL, tapi masih diberi kesempatan untuk ujian remedial 1 kali ya. Jadi akan diuji remedi lagi dengan materi yang sama ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa kemungkinan contoh soal ya. Yang pertama ini terkait dengan LK1 nih, apa masalah pembelajaran yang telah Anda identifikasi? Nah, ini jawabannya tentu saja ada di sesuai dengan LK1 ya, di kolom kedua. Kolom pertama nomor, kolom kedua itu masalah yang teridentifikasi ya. Kolom sebelahnya lagi ya, kolom ketiga atau masalah yang sudah diidentifikasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Anda melakukan identifikasi sehingga mengetahui bahwa itulah masalahnya. Nah, ini juga sangat sering ditanyakan. Jawabannya adalah melalui hasil pengamatan dan observasi kepada siswa. Boleh juga melalui hasil analisis belajar, hasil analisis ulangan harian, UTS, UAS, dan tugas. Selain itu juga melalui refleksi diri guru. Nah, seperti itu. Begitu cara kita mengetahui bahwa sesuatu itu merupakan masalah. Kemudian yang selanjutnya kemungkinannya adalah bagaimana cara Anda mengeksplor faktor penyebab dari masalah yang telah diidentifikasi. Nah, berdasarkan LK1.2, cara kita mengeksplor adalah melakukan kajian literatur. Kajian literatur itu melalui buku dan juga melalui artikel hasil penelitian. Kemudian yang kedua adalah selain kajian literatur ada kegiatan wawancara. Wawancaranya itu dilakukan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, peneliti, pengawas sekolah ya. Boleh juga expert ya atau pakar. Nah, seperti itu ya, rekan guru. Nah, seperti itu ya. Jadi begitu caranya. Kemudian yang keempat adalah apa yang menjadi faktor-faktor penyebab dari masalah yang identifikasi. Nah, itu sama di jawaban dari LK1.2. Intinya jawaban dari sini, hasil dari kajian literatur dan wawancara itu kita pindahkan ke sini ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kelima, bagaimana cara Anda menentukan akar penyebab masalah dari masalah yang teridentifikasi? Nah, kalau saya sendiri sesuai arahan dari LPTK itu adalah melalui analisis menyilang. Analisis menyilang terhadap semua penyebab masalah. Nah, yang dimaksud dengan akar penyebab masalah adalah penyebab masalah utama yang menjadi penyebab dari semua masalah. Nah, itulah yang disebut dengan akar penyebab masalah. Begitu cara kita menentukan akar, ya. Root
atau akar. Jadi dia adalah penyebab utama dari semua masalah. Nah, kemudian berdasarkan analisis apa yang menjadi akar penyebab masalah Anda. Nah, ini ya, dari sini ke sini nih. Tinggal disebutkan saja kalau yang ini ya. Nah, ternyata akar penyebab masalahnya adalah kurangnya penggunaan media pembelajaran yang inovatif. Nah, itu misalkan masalahnya itu menjadi penyebab atau akar penyebab masalah dari semua masalah yang ada. Nah, kemudian jelaskan bagaimana cara Anda menentukan solusi. Ini solusi ya, bukan sokusi. Solusi dari akar penyebab masalah dari masalah yang teridentifikasi. Nah, sama seperti yang tadi sebelumnya, kalau eksplorasi itu ya, kan ada 2 kali kita melakukan eksplorasi ya. Ada eksplorasi penyebab masalah, ada solusinya. Nah, kalau eksplorasi itu selalu berkaitan dengan kajian literatur dan wawancara, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara Anda menentukan solusi yang akan digunakan? Nah, itu berdasarkan LK-nya, LK yang ada itu adalah ini saya kurang ingat LK 2.1 atau LK 2.2 ya. Itu ya LK benar, LK 2.1. Itu kita melakukan analisis. Analisisnya itu meliputi analisis kelebihan, kekurangan, ya ini berulang ya, dan mitigasi. Jadi dilihat saja di LK 2.1 itu di 3 kolom terakhir itu ada analisis kelebihan, kekurangan, dan mitigasi. Mitigasi yang dimaksud adalah kalau dia punya kekurangan, apakah masih bisa kita memperbaiki atau mengatasi masalah itu sehingga solusi itu masih bisa kita gunakan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara Anda membuat rencana aksi? Ya, rencana mungkin bukan hanya sekedar rencana aksi ya, tapi rencana aksi dan rencana evaluasi ya. Rencana evaluasi. Rencana evaluasi. Ya, tinggal dijelaskan ya sesuai di LK 2.3 bahwa kita membuat perangkat pembelajaran meliputi RPP atau bahan ajar untuk kurikulum merdeka ya, dan seterusnya ya, seperti itu Bapak Ibu. Perangkat pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, kemudian LKPD, dan akhirnya instrumen atau soal-soal. Nah, kalau rencana evaluasinya seperti apa? Ya, kita membuat misalkan ada rencana observasi pembelajaran yang sedang dikerjakan hari ini ya, observasi pembelajaran. Ini kalau rencana evaluasi ya, pembelajaran, kemudian refleksi guru ya, refleksi guru, kemudian ada juga survei atau angket siswa ya, siswa. Nah, seperti itu ya. Ini kalau rencana evaluasi. Nah, ini semua sudah terkait dengan semua LK Bapak Ibu. Tapi selain LK itu ada juga pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin ya. Misalkan pertanyaan terkait HOTS. Ya. Apa itu HOTS? Misalkan apa itu HOTS? Nah, apa itu HOTS? Nah, silakan di ini sendiri. Apa bedanya dengan LOTS? Ya. Apakah soal sulit itu sama dengan HOTS? Apakah sama? Nah, pertanyaan ini. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan terkait literasi numerasi. Apa itu literasi? Apa itu numerasi? Ya. Misalkan apa itu literasi numerasi? Samakah literasi dengan membaca, samakah numerasi dengan matematika dan sebagainya ya. Tergantung pada kreativitas penanyanya tadi ya. Oh, perlu saya jelaskan bahwa penanyanya itu pasti 2 asesor ya, 2 asesor. Kemudian selanjutnya, kemungkinan pertanyaan lanjutan yang lain adalah pertanyaan terkait dengan TPACK. Apa itu TPACK? Bagaimana mengintegrasikan TPACK? TPACK adalah singkatan sebenarnya atau akronim dari Teknologi Pedagogik and Content Knowledge ya, yang harus diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya bagaimana merumuskan IPK dalam RPP ya? Oke, selanjutnya apa saja komponen dari tujuan pembelajaran? Misalkan ini kalau bagaimana merumuskan IPK, dirumuskan dari KD. Dari KD menuju IPK ya. IPK ini ada penunjang misalkan. Penunjang, inti, pengayaan. Seperti itu ya. Pengayaan. Nah, kemudian apa saja komponen dari tujuan pelajaran? Nah, komponen tujuan pelajaran itu ada A, B, C, D. Harus ada audience, behavior,
condition, dan degree ya. Saya pikir Bapak Ibu semua paham yang ini ya. Baik, demikian video dari channel Eva Privat. Semoga Bapak Ibu sukses dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan asesor pada saat uji komprehensif. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan sebagai bentuk dukungannya kepada kami, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.